Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dilancarkan segala aktivitasnya Bapak Ibu ya. Kembali lagi dengan Kak Furkon ya di channel Arif Furkon. Di sini Kak Furkon kembali berbagi informasi yang terupdate ya seputar P3K tentunya Bapak Ibu ya. Masih banyak kabar yang menarik tentang P3K para waktu Bapak Ibu ya. Kak Furkon akan coba bahas terus ya di channelnya Kak Furkon, jadi stay tune aja di channelnya Kak Furkon. Tentunya ini banyak pertanyaan dari subscribernya Kak Furkon ya tentang kapan nih pelantikan P3K 2024. Oke, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada suatu artikel yang cukup menarik kita bahas ya. Kapan pelantikan P3K 2024? Simak juga besaran gaji bagi PPPK penuh waktu dan paruh waktu. Oke. Tentunya ini untuk teman-teman yang notabene kalau sudah isi DRH sih aman Bapak Ibu ya. Tapi untuk teman-teman R2 dan R3 ataupun R1 ya kan tanpa kode L. Ini bertanya-tanya nih, apakah P3K paruh waktu itu dilantiknya itu bareng ya, bareng sama yang P3K full time. Tentunya pada pengisian DRH pun itu sudah beda ya Bapak Ibu ya. Untuk DRH-nya bagaimana ya kan? Terus penetapan NIP-nya bagaimana? Nah, ini perlu kita bahas Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu supaya tidak gagal paham ya, seperti itu. Dari sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa untuk proses kelulusan PPPK tahun 2024 tahap 1 ini telah selesai dilaksanakan. Meskipun teman-teman ada beberapa teman-teman yang tidak mendapatkan formasi. Tentunya untuk kode R2 maupun R3 ini tidak mendapatkan formasi. Tetapi jangan khawatir, di sini jenjangnya ke paruh waktu. Nah, habis ke paruh waktu, nanti jika formasi sudah tersedia, berarti langsung diarahkan ke full time. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa kini peserta yang dinyatakan lulus diharapkan segera melanjutkan ke tahapan berikutnya nih untuk pengisian daftar riwayat hidup atau DRH ini BPPK. Nah, ini untuk yang lulus Bapak Ibu ya, yang sudah mendapatkan formasi. Nah, di sini berdasarkan informasi resmi di sini pengisian DRH NI PPPK ini dilakukan melalui laman SSCSN. Nah, teman-teman bisa klik SSCSN dan masuk ke akunnya teman-teman tentunya Bapak Ibu ya. Kemudian, langkah ini menjadi bagian penting nih dalam proses administrasi sebelum peserta menerima SK ya, pengangkatan sebagai P3K, seperti itu. Nah, ini adalah jadwal-jadwal yang harus Bapak Ibu ingat ya, jangan sampai terlewat. Nah, ini jadwal pengisian DRH NIPPK bagi menjadi 2 periode. Ada periode 1 dan periode 2. Nah, untuk periode 1 di sini Bapak Ibu bisa perhatikan, ini dilakukan di tanggal 1 hingga 31 Januari. Untuk di periode 2 itu 1 sampai 30 Juni 2025. Nah, ini masih menjadi pertanyaan, untuk yang paruh waktu ini ikut periode mana? Nah, kalau berdasarkan prediksinya Kak Furkon sih ikut periode 2 Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang paruh waktu ini ngisi DRH-nya itu kapan? Nah, kalau ini terlalu mepet kalau tidak salah ya, karena ini sudah belum ditetapkan juga ya kan. Kemarin kan hanya regulasi secara gamblang aja ya, maksudnya secara umum. Untuk spesifiknya kan belum. Jadi prediksinya Kak Furkon sih ini ya kan, ikut periode 2. Jadi saya ikut tahap 2. Nah, banyak pertanyaan juga, tahap 2 ini berarti paruh waktu semua atau seperempat waktu seperti itu. Ini juga tidak bisa memberikan kepastian Bapak Ibu ya, karena jumlah formasi juga ya, acuannya itu adalah ketersediaan formasi. Kalau formasi sudah habis ya logikanya ya paruh waktu ya kan, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa setelah peserta selesai mengisi semua isian DRH NI BPPK, peserta hanya tinggal menunggu nih BKN mengusulkan penetapan NI BPPK dalam rentang 1 sampai 25 Februari 2025. Nah, kemudian setelah NI PPPK terbit, langkah berikutnya itu apa? Langkah berikutnya adalah penerbitan SK PPPK oleh instansi terkait. Nah, berdasarkan peraturan BKN nomor 1 2019 pasal 30, penerbitan SK ini dilakukan dalam waktu maksimal 30 hari setelah NI PPPK itu terbit. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa setelah itu para peserta itu akan langsung melakukan pelantikan ya kan sebagai PPPK 2024.
Lantas kapan pelantikannya? Nah, jadwal pelantikan PPWK 2024 ini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa akan dilaksanakan di tahun 2025 setelah penerbitan SK pengangkatan. Namun sebelum itu, peserta yang lulus diwajibkan menyelesaikan tahapan administrasi sesuai jadwal. Nah, jadi harus sesuai jadwal Bapak Ibu ya. Jadi nanti teman-teman akan menerima SPMPT ya, surat perintah melaksanakan tugas. Nah, di sini berdasarkan Mendagri ya, Permendagri nomor 6 tahun 2021, pegawai PPK mulai menerima gaji setelah menandatangani perjanjian kerja, diterbitkan keputusan pengangkatan dan melaksanakan tugas sebagaimana dibuktikan dengan SPMPT atau surat perintah melaksanakan tugas. Nah, seperti itu nanti teman-teman langsung dapat gaji ya kan. Tentunya Bapak Ibu besaran gaji ini sudah diatur nih, tenang saja Bapak Ibu ya. Jadi besaran gaji yang diterima oleh teman-teman nanti sudah diatur di Perpres nomor 11 tahun 2024 yang menyesuaikan dengan golongan dan masa kerja. Namun Perpres tersebut belum mengatur secara khusus nih mengenai gaji P3K paruh waktu. Nah, jadi untuk paruh waktu ini menunggu apa ya, kayak mungkin spesifikasinya ya. Kemarin kan regulasi secara umum, regulasi yang kayak mengatur secara jelas dan detail itu memang belum. Jadi kita tunggu saja Bapak Ibu ya. Nah, di sini menurut surat edaran, Bapak Ibu bisa perhatikan, menurut surat edaran tanggal 12 Desember kemarin, anggaran gaji P3K paruh waktu itu disediakan di luar belanja pegawai. Gajinya penuh waktu dan paruh waktu itu bagaimana? Nah, sekarang kita coba sipilkan Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk pengumuman kelulusan itu terdapat dua kategori ya tentunya, ada yang penuh waktu, ada yang paruh waktu. Nah, untuk penuh waktu menerima gaji tentunya sesuai dengan regulasi. Sementara paruh waktu memiliki gaji yang tetap seperti tahun 2024. Nah, meski demikian di sini Bapak Ibu ada keterangan bahwa PPK paruh waktu juga tetap diakui sebagai ASN kok, ya kan? Resmi memiliki NIP-PPK juga dan surat pengangkatan. Nah, gajinya itu berkisar 2 juta, ya kan, sampai 5 juta per bulan. Jadi minimalnya itu 2 juta, Bapak Ibu ya. Jadi tenang saja, tetap insya Allah ada tunjangan-tunjangan yang menyertai tentunya. Dan di sini sudah diberikan ya Bapak Ibu ya tentang regulasi P3K paruh waktu di sini Permenpan Keputusan Menteri ya nomor 16 tahun 2025 di mini untuk diktum ke-19 itu sudah ditetapkan gajinya ya. Ini P3K paruh waktu itu diberikan upah paling sedikit ya sesuai dengan besaran yang diterima pada saat dia itu menjadi non ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Nah, jadi semakin besar kotanya biasanya semakin besar ya, bisa 3 juta juga yang seperti itu. Tapi ini masih belum jelas, tergantung Pemda juga ya kan, larinya ke Pemda. Kemudian sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 itu dapat berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Bahkan di sini P3K paruh waktu juga mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi tunjangan-tunjangan pasti ada Bapak Ibu ya, cuma nanti agak sedikit berbeda mungkin dengan yang full time. Mungkin selisih berapa gitu Bapak Ibu ya, seperti itu. Mungkin seperti itu dulu ya informasi dari Kak Furkon untuk video kali ini. Stay tune aja di channelnya Kak Furkon, insya Allah akan ada info-info menarik ya bagi Bapak Ibu terkait dengan P3AK, ASN, PPG, dan lain sebagainya. Jadi stay tune aja di channelnya Kak Furkon. Salam semangat terus dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.